Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Tangis Putri Chandrawati pecah ceritakan skenario palsu pelecehan ke anak buah Sambo. Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati menangis saat bercerita skenario palsu pelecehan yang dialaminya berujung dengan penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal itu disampaikan mantan Kabag Gakum Roprovos Div Propam Polri, Kombes Susanto dan ex-Karoprovos Divisi Propam Polri, Beni Ali memeriksa Putri Chandrawati di hari tewasnya Brigadir J. Awalnya, Susanto menjelaskan Beni Ali mengajaknya untuk ke rumah pribadi Ferdy Sambo di kawasan Saguling, Jakarta Selatan. Mereka berdua berangkat ke rumah Saguling dengan diantar langsung oleh Ferdy Sambo. Kemudian, ayo tuh, kita harus tahu cerita sesungguhnya meminta keterangan interogasi awal ibu. Kemudian kami berangkat ke Saguling dengan mobil Provos diantar Pak FS dengan mobil terpisah masing-masing, kata Susanto saat bersaksi di PN Jakarta Selatan, Senin 28 November. Sesampai di rumah Saguling, Beni Ali menanyakan kejadian yang disebut tembak-menembak hingga menyebabkan Brigadir J tewas di rumah dinas Ferdy Sambo. Putri Chandrawati lantas dijawab dengan kondisi sambil menangis. Kemudian Pak Beni Ali menanyakan kepada ibu, Bu, apa kejadian sesungguhnya? Begitu cerita, oh kami baru pulang dari Magelang, kemudian saya sedang istirahat, Putri Chandrawati malah nangis, ungkapnya. Kemudian, Susanto menambahkan Beni Ali sempat menunggu Putri hingga tenang sebelum menanyakan lagi peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Barada Richard Eliezer. Namun, Putri Chandrawati kembali menangis usai memberi sedikit penjelasan soal kejadian yang terjadi di rumah dinas. Putri bercerita sempat ada orang masuk ke kamarnya dan lantas memanggil Baradae. Kemudian berhenti Pak Karoprovos, ditanyakan lagi, sebetulnya ada kejadian apa, Bu? Dijawab Putri, saya sedang istirahat, ada yang masuk. Nangis lagi, berhenti lagi Pak Beni Ali nanya, kata Susanto. Kemudian yang bersangkutan mulai cerita, saya teriak Pak karena ada yang masuk, teriak manggil. Saya lupa manggil Richard atau manggil Ricky, ibu ngomong. Tetapi berhenti lagi, nangis lagi, tambahnya. Kondisi tersebut Putri yang sulit untuk menggali keterangan, Susanto dan Beni Ali menyimpulkan istri Ferdy Sambo tersebut masih dalam kondisi trauma. Kemudian saya disentuh oleh Pak Karoprovos bahwa, sudah tuh, trauma. Ini kita nggak bisa ambil keterangan secara banyak, tambah Susanto menirukan perkataan Beni Ali. Mereka berdua akhirnya kembali ke rumah dinas Ferdy Sambo. Sesampainya, Susanto mengatakan sudah ada ambulans untuk membawa jasad Brigadir J ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Seiring berjalannya kasus ini, terkuak jika dugaan tindakan pelecehan yang terjadi di rumah dinas berujung baku tembak Baradae menewaskan Brigadir J ternyata tidak benar. Dakwaan pembunuhan berencana. Jaksa Penuntut Umum, JPU, telah mendakwa total 5 tersangka yakni, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer alias Baradae, Ricky Rizal alias Bribka RR, dan Kuat Maruf. Mereka didakwa turut secara bersama-sama terlibat dengan perkara pembunuhan berencana bersama-sama untuk merencanakan penembakan pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46, Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, ujar jaksa saat dalam surat dakwaan. Atas perbuatannya, kelima terdakwa didakwa sebagaimana terancam pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 KUHP yang menjerat dengan hukuman maksimal mencapai hukuman mati. Sedangkan hanya terdakwa Ferdy Sambo yang turut didakwa secara kumulatif atas perkara dugaan obstruction of justice, OJ, untuk menghilangkan jejak pembunuhan berencana. Atas hal tersebut, mereka didakwa melanggar pasal 49 Yungto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1, Yungto pasal 32 ayat 1, UITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 221 ayat 1. Kedua dan 233 KUHP Yungto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP.
Timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, sebut jaksa.